Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati, NPM 1901010070 dengan prodi Pendidikan Agama Islam kelas F, jurusan FT, dengan mata kuliah Fikih Munakahat, dengan dosen pengampu Ayah Muhammad Ali. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni tentang Walimatul Urs. Walimatul Urs atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimah urs dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau disantap para undangan. Kemudian kedua, kata al-urs. Kata al-urs terdiri dari 3 huruf Arab, ain, ro, sin. Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka ditambah alif lam ma'rifah atau al. Jika ditulis dalam bahasa Arab menjadi al-urs. Kata al-urs dalam kalimat walimah artinya adalah az-zifah wa tazwij, perkawinan dan pernikahan. Bentuk plural dari al-urs adalah al-aqras. Jadi al-urs artinya perkawinan dan pernikahan, sedangkan al-urs terdiri dari kata ain, ro, shin. Jika dirangkai menjadi al-urs, kata al-urs dalam kamus bahasa Arab berarti sama dengan al-udhun, artinya telinga. Kemudian dari pandangan hukum Islam, para ulama ahli hukum Islam bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muqaddah, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki atau rasyid dan wali suami yang bukan rasyid. Perihal tamu, ketika mengadakan walimatul urs, tamu yang diundang hendaknya adalah orang-orang yang soleh, baik yang kaya maupun yang miskin. Jadi hukum Islam ketika perihal tamu itu tidak boleh berpilih-pilih, yang kaya, yang miskin. Nah, itu tuh sama saja. Waktu penyelenggaraan tidak ada batasnya, tentu untuk melaksanakannya. Hukum menghadiri itu adalah wajib atau fardu ain. Jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Kemudian hak dan kewajiban suami kepada istri terhadap keluarga. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruf atau baik, tinggal menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Kemudian nafkah kiswah dan tempat tinggal bersama. Pernikahan itu kan sebagai kesepakatan mayoritas atau jumhur. Dalam ulama adalah salah satu penyebab kewajiban pemberian nafkah. Nah, pembahasan mengenai nafkah madiyah ini berkaitan dengan kewajiban suami sebagai tercantum dalam pasal 80 ayat 4 pada komplikasi hukum Islam. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri itu adalah biaya rumah tangga, biaya perkawinan, perawatan, pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.
Sedangkan mengenai nafkah mut'ah, hal ini berkaitan dengan kewajiban bekas suami bila mana perkawinan putus karena talak, sesuai dengan pasal 149 ayat pertama pada komplikasi hukum Islam. Kemudian kedudukan harta dalam pernikahan. Kedudukan harta dalam pernikahan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan, harta itu benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah yang diperoleh atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya. Kemudian mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian hukum menikahi wanita yang berzina. Menurut Imam Malik, hukum menikahi seorang pezina adalah makruh, namun beliau tidak mengharamkannya. Kemudian menurut ulama Zahiri, terlarang hukumnya menikahi wanita berzina atau yang sudah berzina kecuali sudah benar-benar bertaubat dari perbuatannya. Kemudian yang terakhir yakni perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak dilarang hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktek muamalah adalah boleh dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya. Merujuk pada pergolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Cukup sekian ulasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.